Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam sehat selalu. Yang kami hormati dan kami banggakan para sahabat data, para hadirin dan para pemirsa semua, baik yang hadir secara langsung maupun yang menyaksikannya secara virtual. Sebagaimana biasa, kami BPS Provinsi Kepulauan Riau setiap awal bulan menginformasikan beberapa indikator, beberapa data mengenai perkembangan harga konsumen, yang kedua mengenai perkembangan nilai tukar petani, kemudian yang ketiga ada perkembangan pariwisata, dan yang keempat ada terkait dengan perkembangan transportasi. Yang pertama kita lihat terkait dengan perkembangan indeks harga konsumen atau inflasi bulan Januari tahun 2023. Inflasi untuk bulan Januari tahun 2023 ini sebagaimana kita lihat pada layar bahwa untuk Kota Batam terjadi deflasi sebesar 0,26%. Artinya di Batam selama Januari tahun 2023 terjadi penurunan harga rata-rata secara umum sebesar 0,26% dibandingkan bulan Desember tahun 2022 yang lalu. Demikian juga untuk Tanjung Pinang, selama bulan Januari tahun 2023 ini terjadi inflasi minus 0,11% atau berarti terjadi deflasi 0,11%. Artinya apa? Artinya pada bulan Januari tahun 2023 di Kota Tanjung Pinang secara umum terjadi penurunan harga rata-rata sebesar 0,11% dibandingkan bulan Desember tahun 2022 yang lalu. Kemudian kalau kita gabungkan angka indeks harga konsumen untuk kedua kota tersebut, setelah kita hitung ternyata hasilnya terjadi deflasi 0,24% atau rata-rata terjadi penurunan harga dibandingkan bulan Desember tahun 2022 yang lalu sebesar 0,24%. Selanjutnya kita lihat angka inflasi tahun kalender Januari 2023. Untuk kalender tahun 2023 di bulan Januari ini sama dengan inflasi selama Januari 2023, yaitu pada Kota Batam terjadi deflasi 0,26%, Tanjung Pinang juga deflasi 0,11%. Kemudian gabungan dari kedua kota tersebut setelah kita hitung terjadi deflasi sebesar 0,24%. Selanjutnya kita lihat inflasi Y on Y di bulan Januari tahun 2023. Sebagaimana kita lihat pada layar bahwa inflasi selama Januari 2023 Y on Y itu tercatat sebesar 4,9%. Artinya bahwa rata-rata perkembangan harga selama Februari 2022 hingga Januari tahun 2023 ini terjadi kenaikan harga rata-rata secara umum sebesar 4,9% dibandingkan bulan Januari tahun 2022 yang lalu. Ini untuk Kota Batam. Sementara untuk Kota Tanjung Pinang
secara Y on Y-nya juga terjadi inflasi sebesar 4,45%. Artinya selama bulan Februari 2022 hingga Januari tahun 2023 ini di Tanjung Pinang terjadi rata-rata kenaikan harga secara umum sebesar 4,45% dibandingkan bulan Januari tahun 2022 yang lalu. Kalau kita gabungkan kedua kota tersebut, kemudian kita hitung angka inflasi Y on Y kedua kota ini tercatat sebesar 4,85%. Selanjutnya kita lihat ranking inflasi untuk Kota Batam dan Kota Tanjung Pinang untuk bulan Januari tahun 2023 sepulau Sumatera. Sebagaimana terlihat pada layar, secara man-to-man ternyata inflasi untuk Kota Batam terjadi deflasi sebagaimana tadi kita sebutkan sebesar 0,26%, ternyata merupakan deflasi terbesar di Pulau Sumatera. Kemudian untuk Tanjung Pinang yang inflasi pada bulan Januari tahun 2023 sebesar 0,11% tersebut juga menempati posisi kedua terdalam nilai deflasi di bulan Januari tahun 2023 ini. Di mana untuk Pulau Sumatera yang mengalami deflasi hanya 3 kota saja, yaitu Kota Batam, Kota Tanjung Pinang, dan Kota Tanjung Pandan. Sementara untuk 21 kota IHK lainnya mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Gunung Sitoli sebesar 1,87%, sedangkan inflasi yang terendah terjadi di Kota Lubuk Linggau sebesar 0,34%. Kemudian kalau kita lihat secara Y on Y-nya, ranking inflasi Kota Batam dan Kota Tanjung Pinang sepulau Sumatera ternyata untuk Kota Batam menduduki posisi 21 dari 24 kota IHK di Sumatera, sedangkan Tanjung Pinang menduduki posisi ke-23 tingkat inflasinya dari 24 kota IHK di Sumatera. Sementara inflasi tertinggi secara Y on Y-nya terjadi di Bukit Tinggi sebesar 7,17%, sedangkan yang terendah inflasinya terjadi di Tembilahan sebesar 3,95% secara Y on Y-nya. Kemudian kita lihat inflasi untuk Januari tahun 2023 ini menurut kelompok pengeluarannya, di mana untuk Kota Tanjung Pinang terjadi deflasi sebesar 0,11%, ternyata disumbang sebagian besar terjadi deflasi untuk kelompok transportasi sebesar 0,76%, dan deflasi juga terjadi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau mencapai 0,25%. Meskipun untuk kelompok lainnya masih mengalami inflasi. Sedangkan kalau kita lihat dari gabungan 2 kota, yaitu Kota Batam dan Kota Tanjung Pinang, tercatat inflasi di bulan Januari tahun 2023 terjadi deflasi 0,24% atau inflasinya terjadi sebesar minus 0,24%. Hal ini disumbang oleh kelompok pengeluaran untuk transportasi yang mengalami deflasi sebesar 2,21%. Kemudian untuk kelompok makanan, minuman, dan tembakau juga masih terjadi deflasi sebesar 0,65%. Sementara yang mengalami inflasi cukup tinggi adalah untuk kelompok untuk kelompok pakaian dan alas kaki masih terjadi inflasi sebesar 1,33%, dan kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya juga masih mengalami inflasi sebesar
1,26% untuk bulan Januari tahun 2023 ini. Selanjutnya kita lihat beberapa komoditas yang mempunyai andil inflasi maupun deflasi terbesar di bulan Januari tahun 2023. Yang pertama kita lihat untuk gabungan kedua kota Batam dan Tanjung Pinang, ternyata komoditas yang mengalami inflasi terbesar adalah rokok kretek filter sebesar 1,96%, kemudian juga ada emas perhiasan yang mengalami inflasi sebesar 3,37%, kemudian juga ada sewa rumah yang mengalami inflasi sebesar 0,89%, ada komoditas cabai rawit juga masih mengalami inflasi sebesar 20,2%, juga ada upah pembantu rumah tangga yang masih mengalami inflasi sebesar 3,34%. Kemudian ada juga sotong, kol putih, cabai merah, kentang, dan juga sawi putih. Itulah beberapa komoditas yang mengalami inflasi di bulan Januari tahun 2023. Sementara 10 komoditas yang mempunyai andil terbesar terjadinya deflasi gabungan kedua kota Tanjung Pinang dan Batam selama Januari tahun 2023 adalah yang pertama, untuk angkutan udara mengalami deflasi sebesar 11,71%, kemudian bayam deflasinya terjadi sebesar 47,76%, kemudian kangkung deflasi 48,83%, bensin deflasi 1,25%, juga ada sawi hijau yang mengalami deflasi 43,08%. Selanjutnya juga ada ketimun, bawang merah, tongkol, cabai hijau, dan wortel. Itu beberapa komoditas yang mengalami deflasi di bulan Januari tahun 2023. Selanjutnya kita lihat 10 komoditas yang mempunyai andil terbesar terjadinya inflasi di kota Tanjung Pinang selama Januari tahun 2023. Yang pertama adalah rokok kretek filter. Terjadi inflasi sebesar 2,36%, kemudian cabai rawit terjadi kenaikan harga sebesar 21,37%, kemudian udang basah mengalami inflasi sebesar 11,83%, ada juga emas perhiasan yang mengalami inflasi sebesar 3,2%, dan juga ada cabai merah yang mengalami inflasi sebesar 3,26%. Di samping itu juga ada ikan selar, daging ayam ras, minyak goreng, kol putih, dan juga ada nasi dengan lauk. Itulah beberapa komoditas yang mengalami inflasi selama Januari tahun 2023. Selanjutnya kita lihat 10 komoditas yang mempunyai andil terbesar terjadinya deflasi di kota Tanjung Pinang pada bulan Januari tahun 2023. Yang pertama adalah komoditas bayam yang mengalami deflasi sebesar 39,71%. Kemudian ada kangkung terjadi deflasi sebesar 42,13%. Ada juga sawi hijau mengalami deflasi 43,62%. Ada angkutan udara juga mengalami deflasi sebesar 4,54%, dan juga ada bensin yang mengalami deflasi 0,84%. Selanjutnya yang mengalami deflasi adalah ketimun, kacang panjang, ikan tongkol, bawang merah, dan cabai hijau. Itulah beberapa komoditas yang mempunyai andil terbesar terjadinya deflasi atau penurunan harga yang terjadi di kota Tanjung Pinang selama Januari tahun 2023 ini. Baik, selanjutnya kita lihat perkembangan nilai tukar petani atau NTP Januari tahun 2023 ini. Nilai tukar petani di Provinsi Kepulauan Riau pada bulan Januari tahun 2023 ini tercatat sebesar 104,36.
Hal ini berarti terjadi kenaikan 0,81% dibandingkan bulan Desember tahun 2022 yang lalu, di mana NTP pada Desember tahun 2022 yang lalu tercatat sebesar 103,53. Kalau kita lihat menurut subsektornya, untuk subsektor tanaman pangan, nilai NTP-nya turun sebesar 0,4%, yaitu menjadi 98,8. Kemudian untuk subsektor hortikultura, ini mengalami kenaikan menjadi 110,67 atau naik sebesar 2,78%. Kenaikan ini disebabkan oleh naiknya harga cabai merah, harga bawang merah, harga beberapa buahan seperti mangga, jeruk, pisang, dan juga ada kenaikan harga jengkol. Sehingga NTP untuk hortikultura pada bulan Januari tahun 2023 ini mengalami kenaikan sebesar 2,78%. Selanjutnya untuk subsektor tanaman perkebunan rakyat, nilai NTP pada bulan Januari tahun 2023 ini tercatat sebesar 93,6. Artinya mengalami penurunan sebesar 0,32%. Hal ini disebabkan oleh naiknya harga barang-barang, sementara harga untuk barang-barang atau komoditas perkebunan malah terjadi penurunan seperti cengkeh. Kemudian untuk subsektor peternakan, nilai NTP-nya pada bulan Januari tahun 2023 tercatat sebesar 101,11 atau mengalami penurunan dibandingkan bulan Desember tahun 2022 yang lalu sebesar 0,32%. Meskipun demikian, harga beberapa komoditas peternakan masih mengalami peningkatan seperti ayam ras maupun ayam buras dan juga ada kambing. Selanjutnya kita lihat nilai NTP bulan Januari tahun 2023 untuk sektor perikanan tercatat sebesar 111,12 atau mengalami peningkatan sebesar 0,72%. Kemudian untuk kelompok nelayan juga mengalami peningkatan nilai NTP-nya sebesar 112,06 atau meningkat 0,67%. Peningkatan ini disebabkan oleh naiknya beberapa ikan laut seperti tamban, kerapu, udang laut, cakalang, dan juga ada ikan selar yang mengalami peningkatan cukup tinggi. Selanjutnya untuk kelompok perikanan budidaya, NTP-nya pada bulan Januari tahun 2023 tercatat sebesar 93,86 atau mengalami peningkatan sebesar 1,82%. Hal ini disebabkan oleh naiknya beberapa ikan budidaya seperti kepiting, kerapu, bawal, lele, dan juga gurame. Itu beberapa komoditas dan beberapa nilai NTP untuk bulan Januari tahun 2023 ini. Selanjutnya kita lihat perkembangan nilai tukar petani untuk Provinsi Kepulauan Riau kurang lebih selama 5 tahun terakhir ini, di mana pada bulan Januari tahun 2023 ini nilai NTP-nya ternyata masih berada di bawah nilai NTP pada bulan Januari tahun 2022 yang lalu. Untuk itu perlu diwaspadai agar nilai NTP ini tidak semakin turun, tidak menjadikan nilai NTP-nya menjadi kurang menggembirakan. Selanjutnya kita lihat nilai tukar usaha petani.
Untuk nilai tukar usaha petani atau NTUP pada bulan Januari tahun 2023 tercatat sebesar 102,38. Artinya terjadi kenaikan secara mantuman sebesar 0,56% pada dibandingkan bulan Desember tahun 2022 yang lalu yang tercatat NTUP-nya sebesar 101,81. Kemudian kita lihat NTUP untuk masing-masing subsektor. Untuk tanaman pangan, NTUP-nya tercatat sebesar 94,88, artinya mengalami penurunan secara mantuman sebesar 0,93%. Sementara untuk subsektor hortikultura, NTUP-nya tercatat sebesar 107,03 atau mengalami peningkatan secara mantuman sebesar 2,57%. Sedangkan untuk subsektor tanaman perkebunan rakyat, NTUP-nya tercatat sebesar 90,57 atau mengalami penurunan sebesar 0,62% secara mantuman. Kemudian untuk subsektor peternakan, NTUP-nya tercatat sebesar 101,69 selama Januari 2023 ini atau mengalami penurunan secara mantuman sebesar 1%. Sementara untuk kelompok subsektor perikanan juga terjadi peningkatan sebesar 0,69% yaitu menjadi 111,19 selama Januari tahun 2023 ini. Sementara untuk NTUP kelompok nelayan atau perikanan laut, NTUP-nya tercatat sebesar 112,08 atau mengalami peningkatan sebesar 0,67%. Sementara untuk perikanan budidaya ikan, juga NTUP-nya mengalami peningkatan sebesar 1,28%, di mana nilainya mencapai 94,56. Demikian beberapa nilai NTUP untuk bulan Januari tahun 2023 ini. Selanjutnya kita lihat indeks konsumsi rumah tangga pedesaan atau IKRT Provinsi Kepulauan Riau. Selama Januari tahun 2023 ini ternyata terjadi penaikan sebesar 0,05%. Sementara kalau kita lihat secara Y on Y-nya masih cukup tinggi, peningkatannya sebesar 3,09%. Selanjutnya mari kita lihat perkembangan pariwisata di bulan Desember tahun 2022 ini. Sebagaimana terlihat pada layar bahwa jumlah wisatawan mancanegara yang mengunjungi Provinsi Kepulauan Riau selama bulan Desember tahun 2022 yang lalu tercatat sebesar 188.544 kunjungan atau berarti mengalami peningkatan secara mantuman sebesar 81,4%, di mana pada bulan November jumlah wisman yang mengunjungi Provinsi Kepulauan Riau hanya tercatat sebesar 103.940 kunjungan. Dan kalau kita bandingkan dengan bulan Desember tahun 2021 yang lalu juga terjadi peningkatan yang cukup tinggi sebesar 34.558%, di mana pada bulan Desember tahun 2021 jumlah wisman yang mengunjungi Kepulauan Riau tercatat sebesar 544 kunjungan saja. Selanjutnya kalau kita lihat secara kumulatif dari Januari hingga Desember tahun 2022 ini, jumlah wisatawan mancanegara yang mengunjungi Kepulauan Riau tercatat sebesar
kunjungan. Artinya terjadi peningkatan secara kumulatif yang cukup tinggi sebesar 24.332,94%. Artinya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara selama tahun 2022 ini tercatat sebesar 758.154 kunjungan. Ya, di mana nilainya cukup tinggi, cukup menggembirakan untuk perkembangan pariwisata khususnya di Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya kita lihat perkembangan kunjungan wisatawan mancanegara dari 4 pintu masuk di Provinsi Kepulauan Riau. Yang pertama kita lihat kunjungan Wisman melalui pintu masuk di Kota Batam, di mana pada bulan Desember tercatat sebesar 145.018 kunjungan atau berarti mengalami peningkatan secara aman-tuman sebesar 79,77%. Sementara kalau kita lihat untuk Wisman yang mengunjungi Tanjung Pinang pada bulan Desember tahun 2022 tercatat sebesar 5.475 kunjungan atau mengalami peningkatan 75,65% dibandingkan bulan November tahun 2022 yang hanya tercatat sebesar 3.117 kunjungan. Selanjutnya kita lihat pintu masuk Bintan, di mana pada bulan Desember tahun 2022 ini jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang mengunjungi Provinsi Kepulauan Riau melalui pintu masuk Bintan tercatat sebesar 31.367 kunjungan atau berarti mengalami peningkatan yang cukup besar sebesar 90,41% dibandingkan kunjungan Wisman di bulan November tahun 2022 yang hanya tercatat sebesar 16.473 kunjungan. Selanjutnya adalah pintu masuk Karimun. Pada bulan Desember tahun 2022 yang lalu, jumlah Wisman yang masuk melalui pintu masuk Karimun tercatat sebesar 6.684 kunjungan atau mengalami peningkatan sebesar 86,29% dibandingkan bulan November tahun 2022 yang hanya tercatat sebesar 3.588 kunjungan. Selanjutnya kita lihat negara utama asal Wisman yang mengunjungi Provinsi Kepulauan Riau. Kita lihat untuk bulan Desember tahun 2022 yang lalu, Singapura mencapai sebesar 122.976 kunjungan, kemudian diikuti oleh negara Malaysia yang mencapai 21.406 kunjungan. Kemudian ada India yang mencapai 8.871 kunjungan di bulan Desember tahun 2022. Kemudian juga ada warga negara Tiongkok, kemudian Filipina, ada juga dari Eropa yaitu dari Inggris dan juga ada dari Australia. Di mana Singapura mencapai 65,22% jumlah Wisman yang berkunjung ke Provinsi Kepulauan Riau selama Desember tahun 2022 yang lalu. Selanjutnya kalau kita lihat secara kumulatif selama tahun 2022 yaitu dari Januari hingga Desember tahun 2022, jumlah Wisman sebagian besar berasal dari Singapura yang mencapai 438.448 kunjungan, kemudian diikuti oleh Malaysia sebesar 94.516 kunjungan, kemudian juga dari India yang mencapai 40.017 kunjungan, kemudian diikuti oleh dari Tiongkok, Wisman dari Filipina, Wisman dari Inggris, Wisman dari Australia. Di mana secara kumulatif dari Januari hingga Desember tahun 2022 asal Wisman dari Singapura mencapai
sebanyak 57,83% jumlah wisman yang mengunjungi Provinsi Kepulauan Riau selama tahun 2022 ini. Selanjutnya kita lihat perkembangan tingkat penghunian kamar atau TPK hotel berbintang di Provinsi Kepulauan Riau selama bulan Desember tahun 2022 ini, di mana tercatat TPK-nya sebesar 62,53%, yang merupakan TPK tertinggi selama kurun waktu 2020, 2021, dan 2022 ini. Dan memang terlihat bahwa pada bulan Desember ini jumlah wismannya, jumlah penumpang untuk kapal laut pun cukup meningkat, sehingga tingkat penghunian kamar atau TPK-nya juga mengalami peningkatan yang cukup tajam sebesar 62,53%. Artinya berarti mengalami peningkatan secara mantuman sebesar 16,86 poin. Kalau secara Y on Y-nya juga masih mengalami peningkatan sebesar 25,49 poin. Di mana pada bulan Desember tahun 2021 yang lalu TPK-nya tercatat sebesar 37,04%. Selanjutnya kita lihat perkembangan transportasi udara dan laut selama Desember tahun 2022 di Provinsi Kepulauan Riau. Kita lihat jumlah penumpang domestik baik yang datang maupun yang berangkat tercatat sebesar 353.326 orang untuk udara. Sementara penumpang pesawat yang internasional, baik yang datang maupun yang berangkat, tercatat sebesar 2.874 orang selama bulan Desember tahun 2022 ini. Selanjutnya kita lihat untuk penumpang angkutan laut, di mana pada bulan Desember tahun 2022 ini jumlah penumpang kapal yang domestik itu mencapai 800.304 orang, baik yang datang maupun yang berangkat, artinya mengalami peningkatan sebesar 36,68% dibandingkan bulan November tahun 2022. Sementara kalau kita lihat jumlah penumpang kapal internasionalnya pada bulan Desember tahun 2022 ini tercatat sebesar 618.560 orang, baik yang datang maupun yang berangkat. Hal ini berarti terjadi peningkatan sebesar 52,86% dibandingkan bulan November tahun 2022 yang hanya tercatat sebesar 404.658 orang penumpang kapal internasional. Selanjutnya kita lihat bongkar muat barang bongkar muat bagasi dan barang. Yang pertama kita lihat untuk angkutan udara domestik. Bongkarnya pada bulan Desember tahun 2022 tercatat sebesar 5.503 ton atau mengalami peningkatan sebesar 26,31% secara mantuman. Sementara untuk internasionalnya, untuk angkutan udara internasionalnya di bulan Desember tahun 2022 ini nilai bongkarnya mencapai 13,14 ton atau meningkat sebesar 28,95%. Sementara untuk muat domestiknya di bulan Desember tahun 2022 ini tercatat sebesar 2.705 ton atau mengalami peningkatan sebesar 23,23%.
Sedangkan untuk muat internasionalnya juga mengalami peningkatan menjadi 12,27 ton atau sebesar 23,9% dibandingkan bulan November tahun 2022. Demikian beberapa informasi, beberapa indikator yang berhasil kami kumpulkan hingga saat ini. Jika ada hal-hal yang kurang jelas, ada hal-hal yang perlu dikonfirmasikan kembali, silahkan hubungi kami sesuai alamat pada layar tersebut. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada hal-hal yang kurang berkenan, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.